Small group merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya jemaat yang dikasih Tuhan? Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya Anda semua diberkati Tuhan. Amin. Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita kali ini. Dan sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, saya ingin ajak saudara untuk bersatu hati kita berdoa, dan kita akan segera memulai small group kita malam hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami boleh kumpul bersama-sama di small group ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kiranya lewat small group kami ini membuat kami semakin mengerti akan hati-Mu. Kami mengalami Tuhan secara pribadi, dan kehidupan kami diubahkan oleh anugerah-Mu, sehingga hidup kami yang oleh karena janji Tuhan itu, kami benar-benar dibawa masuk dan menikmati pintu-pintu kemurahan Tuhan, pintu berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan small group kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya ajak setiap kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita berlutut di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mempersembahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Mari saja kita semua angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kau mendengar setiap isi hati kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, membawa setiap kerinduan hati kita. Sama-sama katakan, Ini aku, semua milikku, serahkan kepadamu Tuhan. ku serahkan padamu, Tuhan. Masa depan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan
saja katakan. Ku persembahkan hidup kepadamu, Persembahkan hidup untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan.
Sampai kau menikmati dia hadir. Mampukan kami Mampukan kami Tuhan. Sungguh mampukan kami Tuhan. Menikmati kau Tuhan. Semua gunung-gunung kami tundukkan kami semua di dalam tangan-Mu. Taklukkan daging dalam nama Yesus. Taklukkan semua kuasa di dalam nama-Mu. Engkau telah menaklukkan segala kuasa di dalam tangan-Mu.
Kami percaya malam ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu itu untuk mengubah kami, menjadikan kami serupa dengan Tuhan. Kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Kami dikembalikan dalam rencana-Mu. Kami tahu kekuatan kami terbatas, tapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami yang terbatas dibuat oleh Tuhan mampu melakukan banyak perkara. Kami akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan kami akan hidup untuk Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, beracaralah terus dalam kehidupan kami. Jangan pernah berhenti untuk mengerjakan hidup kami, tapi terus sempurnakan kami sampai kami boleh serupa dengan gambar anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga waktunya ketika Engkau menyambut kami, Engkau menjemput kami, maka Engkau mendapati kami sebagai umat-Mu yang sempurna, umat-Mu yang layak terima kemuliaan sorgawi yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami membuka hati buat firman-Mu. Mari Tuhan, biar kami bersama-sama boleh terima firman dari Roh Kudus yang dahsyat itu. Kami tahu perkataan-Mu itu adalah roh dan hidup, menghidupkan setiap kami, menguatkan kami, dan memastikan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, supaya perkataan yang keluar dari hamba-Mu tidak ada satupun yang melenceng, tidak ada satupun yang keluar dari rencana-Mu. Semua adalah rencana-Mu untuk kami semuanya diberkati dengan firman-Mu, dan kami menikmati berkat firman Tuhan yang berkuasa ini. Terima kasih Tuhan. Kami kini sambut pemberitaan firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami berkata amin. Yang diberkati sama-sama katakan dahsyat. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom. Semua diberkati Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya melihat Tuhan berkarya begitu luar biasa dalam hidup kita, amin. Dan hari ini kita akan berbicara tentang berkenan. Ya, ini kata yang sederhana, tetapi ketika kita menghidupinya dibutuhkan effort atau usaha yang begitu besar, yaitu kemauan. Saudara yang kasih Tuhan, kata berkenan, ya, mungkin Anda mendapati ada banyak sekali di dalam Alkitab, tetapi kata berkenan itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Katakan amin. Nah, berkenan itu saya mencoba untuk menyelidiki dari bahasa Indonesia. Kata berkenan itu artinya menyenangkan. Berkenan itu membuat apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita senangkan. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Oke, Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tidak banyak yang akan kita baca, tapi ayat ini akan memberkati kita semuanya. Bersama kita membaca 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa tema kita ini adalah berkenan. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Simpel ternyata. Untuk kita berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah
persembahkanlah tubuhmu. Amin. Jadi semua agama itu ngajarkan prinsip yang sama sebenarnya. Hanya yang membedakan adalah mungkin beberapa agama yang lain tidak mengenali secara pribadi Tuhannya itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mengalami bahwa Tuhannya itu sama dengan Tuhan kita yang ingin berkomunikasi. Makanya ketika Tuhan ditanya sama para muridnya, murid-murid bertanya, "Guru, ajarilah kami bagaimana caranya berdoa." Nah, ketika Tuhan mengajarkan berdoa, di situ kita bisa tahu Tuhannya orang Kristen itu sebenarnya Tuhan yang kayak apa. Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang ingin berkomunikasi, ingin berhubungan, ingin dekat dengan umatnya. Katakan amin. Apa yang diajarkan yang pertama? Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Gimana? Bapa kami yang ada di sorga. Saudara, kalau saudara tahu hubungan antara papa dengan anak. Semua di sini punya papa? Ya. Anda bisa ada di sini pasti karena ada papa. Amin. Meskipun seringkali anak itu dekat sama mama, tapi figur papa penting apa tidak? Bilang sama-sama, figur papa itu sangat penting. Kencang-kencang, figur papa itu penting. Ya, papa itu penting. Anda perhatikan. Ketika Tuhan berkata, kalau kamu berdoa Bapa kami di surga, itu artinya ada sebuah ikatan yang begitu erat antara anak dengan Bapa. Satu kali saya bertanya kepada anak saya, "Nak, kamu sayang nggak sama Papa?" Jiren jawab, "Banget." You know, banget. Satu hari saya bilang sama Glenda sama Jiren di hari yang berbeda. Saya cuma cerita, "Papa pergi ya, titip mama." Saya suruh baca tulisan saya. Satu-satu nangis. Glenda nangis. "Kamu kenapa nangis?" "Papa pentingkah buat kamu? Papa berhargakah buat kamu?" Anak-anak, seberapa penting papamu dalam hidupmu? Maaf ya, memang seringkali kita temui papa itu tidak berfungsi. Tapi hari ini kalau toh Anda tidak pernah merasakan papamu yang berfungsi dengan baik, engkau masih punya papa di surga yang luar biasa. Amin. Nah, saya bilang kepada anak saya, kalau kamu sayang sama papa, belajar dengar. Amin. Karena papamu juga sayang. Amin. Papa di sorga itu juga sayang. Nah, berikutnya saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana caranya kita ini berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kau berkenan kepada Tuhan, itu hidup yang luar biasa. Mari kita lihat ayat pertama. Baca sama-sama ayat yang pertama, Roma 12 ayat 1 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, saya nggak akan bicara tentang ibadah itu apa, tapi saya akan bagikan kepada saudara bagaimana kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya perhatikan kalau papa itu lihat anaknya menyenangkan, papanya itu klik dengan hatinya, papanya itu kesentuh dengan perbuatan daripada anaknya. Anda perhatikan,
papanya diam-diam akan merancang sesuatu untuk anaknya. Betul tidak? Tapi saudaraku, meskipun dekat, tapi anak ini selalu bikin hal untuk papanya. Kesel nggak papa kira-kira? Papa saya tanya, kalau anakmu tiap hari ngeselin, tiap hari kesel nggak? Sayang sih sayang, tapi iya anak rasanya mau kucek gitu ya. Tapi lain ketika anak itu nggak pinter ya. Anak-anak kita kadang-kadang ada yang kemampuan kognitifnya nggak terlalu dengan yang lain gitu ya. Dia nggak pinter dalam pendidikan, nggak pinter dalam banyak hal, tapi dia pinter ngerayu. Papanya pulang naik motor, duduk gitu, dia datang dengan bawa es teh. Papa capek ya, nih tak buatin air minum, dingin seger, minum pak. Lalu dipijitin. Kira-kira ada bapak yang nggak ternyuh, nggak terharu? Dia, anakku ini memang nggak pinter, tapi hebat ya dia ngerti nyenangin hati papanya, betul nggak? Itulah namanya berkenan. Nah, yang pertama Tuhan ajarkan, kalau mau berkenan, Tuhan berkata begini, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ada di sini gajimu, duitmu, perpuluhanmu, ada? Hartamu, nggak ada kan? Simpel. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan itu sederhana. Mari persembahkan tubuh. Ada apa dengan tubuh kita? Tubuh ini kesukaannya Tuhan. Tapi tubuh ini juga yang menjadi tempat bagi iblis untuk ngerebut supaya kita nggak jadi miliknya Tuhan. Saya mencoba untuk memahami supaya lebih mudah. Izinkan saya menyampaikan mungkin apa yang saya siapin nggak sampai habis nggak apa-apa. Pendek tapi Anda ngerti maksudnya. Amin. Supaya kita bisa praktekkan sama-sama. Amin. Apa itu persembahan yang hidup? Apa itu persembahan yang hidup? Dengarkan baik-baik. Apa sih persembahan yang hidup? Mungkin ada, apa sih persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang asli. Persembahan yang original, persembahan yang real, persembahan yang bukan rekayasa. Banyak orang Kristen tuh suka rekayasa. Tuh, tadi saya sempat singgung dikit. Ya, Tuhan maunya kita hadir. Anda datang di tempat ini, Anda membawa apa? Tubuh atau membawa uang? Bawa tubuh. Amin. Nah, waktu Anda datang di tempat ini, benarkah, realkah engkau bawa hatimu kepada Tuhan? Atau saudara cuma nyanyi, ku persembahkan hidupku. Saya tuh suka lihat anak-anak sol ya, anak-anak sekolah minggu kalau nyanyi, apalagi apa penutupnya tuh? Bapak, ikut ya? Terima kasih dia. Atau apa? Lagu penutupnya biasanya? Apa? Hah? Bapak, ya. Bapak terima kasih. Cuman karena tiap soal dinyanyikan, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak di dalam surga. Amin. Saya matanya, itu nyanyi benar untuk Tuhan atau bukan? Bukan, itu nyanyi supaya cepat selesai dan pulang. Betul nggak? Asli nggak dipersembahkan kepada Tuhan? Tidak. Nah, saudara tadi diajak pemimpin pujian. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Ku persembahkan hidupku. Saudara nyanyinya benar real untuk Tuhan? Atau hanya siapa nangis tuh? Apa berangkat-angkat tangan segala? Yang tahu hatinya saudara sendiri. Amin. Nah, Tuhan berkata begini, persembahkanlah tubuhmu, pakai tubuhmu itu untuk membawa persembahan yang tidak dibuat-buat. Bahasa lainnya bukan editan. Ya. Ku persembahkan di Pak Pendeta lihat nggak? Sebagai di syuting apa enggak ya? Kalau di syuting serius.
Masa ada yang menyembah Tuhan? Begitu ada kamera, editan. Ya, itu bukan persembahan yang hidup. Amin. Juga bukan persembahan yang dipaksakan. Meskipun daging kita ini harus dipaksa. Anda nggak akan bisa duduk begini kalau nggak memang harus memaksakan daging. Dulu saya kalau menyembah Tuhan berlutut gini, aduh, belum ini sudah kakinya sudah selonjor lah, pinggang sudah begini, gitu ya. Waduh, gitu ya. Apalagi tadi WL-nya bilang, mari kita berlutut. Semuanya berlutut. Tulang kering, saya lihat Pak Purba mulai terlungkup begini. Jaga keseimbangan nih supaya nggak tumbang ini kan gitu. Tapi saudara, daging kita ini memang harus dipaksa untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan Bapak rohani saya bilang begini, dagingmu itu jangan dibuat nyaman. Kalau menyembah Tuhan, maaf ya, yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, yang nyandar, jangan tersinggung. Tapi saya diajari sama Bapak rohani saya, kamu tuh sakiti dagingmu untuk Tuhan, karena itu akan menjadi persembahan yang hidup. Amin. Saya di rumah pun saya tidak mau penyembahan itu nyandar, karena saya tahu daging saya itu supaya, jadi jangan tersinggung yang nyandar, jangan tersinggung. Saya tahu pinggangmu sudah ya. Tapi saya memang sejak muda saya berkata, saya pengen persembahkan tubuhku buat Tuhan, saya sembah Tuhan, saya tidak mau sandar, saya mau sakit. Amin. Kenapa? Itulah persembahan yang hidup. Bisa nggak ditukar dengan duit aja? Daripada saya doa sakit pinggang, kasih persembahan, 1 juta sekali, bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa ditukar dengan uang apapun. Amin. Kadang-kadang kan kita suka begini ya, aku mau ke sana diundang ulang tahun, tapi aku nggak punya uang. Lalu sebelahnya bilang, nah Pak, kau datang Jak, nanti aku belikan kado, nih buat kamu. Dia bawa kado. Makasih tante ya, makasih ya. Tapi itu persembahanmu atau persembahan orang? Itu persembahan editan. Tahu ya? Tidak hidup. Amin. Ngerti kira-kira? Makanya Tuhan itu lebih senang persembahan yang ori. Sama-sama bilang persembahan yang ori. Saudara persembahan tapi ngutang. Utanglah, nggak ada kolektor aku. Maaf saya tanya, itu persembahan yang hidup? Bukan, itu persembahan editan. Paham kira-kira? Mari kita datang kepada Tuhan dengan tulus. Sama-sama bilang dengan tulus. Jemaat Alpha Center, saya beritahu Anda, gak punya uang tetap datang ke gereja. Katakan amin. Gereja ini tidak maksa saudara harus ngasih uang kalau Anda gak punya uang. Tapi saya berdoa semua saudara akan diberkati Tuhan, sehingga saudara berikan persembahan yang terbaik. Gereja ini tidak mendorong saudara yang gak punya orang, ayo keluar, pinjamlah sama sebelah, masa ke gereja dengan tangan hampa? No, gereja ini akan mengubah hidup Anda dari miskin menjadi kaya. Katakan amin. Karena Tuhan kita sudah ngomong, Dia yang kaya rela menjadi miskin karena kamu. Katakan amin. Supaya kita itu menjadi kaya karena kemiskinannya. Amin. Jadi kasih tahu kanan kirinya, kita di tempat ini yang miskin jadi kaya. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Salah nggak kira-kira saya ngomong gitu? Nah, ayatnya ada. Amin. Masa gereja ngajarin miskin jadi kaya? Ya iyalah. Karena Tuhan yang ngomong. Tuhan bilang, Dia yang kaya rela jadi miskin sekalipun Dia kaya. Supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Dia rela jadi miskin untuk menebus kemiskinanmu. Katakan amin. Jadi yang miskin-miskin siap, engkau akan diberkati Tuhan menjadi kaya. Katakan amin. Dan itu janji Tuhan. Cuma Tuhan bilang, ayo persembahkan tubuhmu. Gimana persembahkan tubuh ini? Ya, saya akan fokus kepada ini saja. Persembahkan tubuh itu seperti ini. Jaga mulutmu. Mulut yang kita sering kali suka sumpah serapah, maki,
gosip, ceritakannya negatif dengan orang. Saya tidak sedang nyindir siapa-siapa. Enggak, ini khotbahnya memang tentang persembahkan tubuh. Bisa enggak yang Anda biasanya suka ceritain orang, kita ganti, Pak Pendeta sama pendeta baik. Padahal sebelumnya suka gosipin, Pak Pendeta tuh tak baik. Ganti dengan gosip yang baik. Katakan amin. Kok ada ya gosip yang baik? Amin. Ubah mulut kita dari ngutukin orang, ganti memberkati orang. Amin. Saya berdoa Tuhan buat mujizat dalam hidup. Mari kita berdiri bersama-sama.